Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seharian melakukan aktivitasnya, malam kali ini Nganda Online kembali hadir menghadirkan ex-direktur Persima Majalengka yang nanti kita akan ngobrolin tentang sepak bola di Majalengka masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi buat masyarakat pencinta sepak bola di Majalengka khususnya, umumnya di Indonesia, boleh nangkring, boleh nanti lihat kita obrolannya terkait persepak bolaan di Majalengka. Sebelumnya boleh dibantu ketuk-ketuk layarnya, boleh dibantu share-share-nya teman-teman. Malam kali ini AB Channel mengundang Papap Aljun. Bagi teman-teman pecinta bola di Majalengka, masyarakat sepak bola Majalengka tentu tidak asing dengan nama Papap Aljun. Jadi bagi teman-teman pecinta sepak bola di Majalengka, jangan kemana-mana, saksikan Nganda Online AB Channel yang akan ngobrolin persepak bolaan di Majalengka. Namun sebelum dimulai teman-teman, boleh dibantu untuk ketuk-ketuk layar dulu, dibantu share-share-nya dulu kawan-kawan. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung, Kak Merpati, Kak Agus, Kak Argian, Kak Pera, Kak A45. Selamat datang. Wan Setiawan, thank you ketuk-ketuk layarnya. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dengan AB Channel. Malam kali ini AB Channel kembali hadir dengan programnya Nganda Online. Malam kali ini AB Channel menghadirkan Papap Aljun. Papap Aljun ini ex-direktur Persima atau ex-ketua Persima Majalengka, Persatuan Sepak Bola Majalengka. Kita undang untuk ngobrolin tentang persepak bolaan di Majalengka. Bagaimana nasib sepak bola dulu, sekarang, dan yang akan datang di Majalengka. Jadi teman-teman boleh dibantu dulu. Ucapkan terima kasih. Ya, bantulah ketuk-ketuk layar dulu, Jai Jaguar. Bantu share-share dulu. Boleh dibantu teman-teman ketuk-ketuk layarnya, boleh dibantu share-share-nya. Kawan-kawan, malam kali ini kami undang, AB Channel mengundang Papap Aljun, ex-direktur Persima Majalengka. Kita akan ngobrolin persepak bolaan di Majalengka. Bagaimana sepak bola dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Kok muter terus? Sinyalnya tidak bagus kan?
Pap boleh masuk ke multi, Pap? Masuk ke multi, Pap. Kok ini sinyal saya kok muter terus? The Mantri, thank you. Teman-teman, malam kali ini kita undang Papap Aljun. Beliau adalah ex-direktur Persima yang nanti kita akan ngobrolin kaitan dengan sepak bola sekarang, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kok nggak bisa ya? Bentar, Pak. Saya nggak pakai WiFi deh, pakai ini, pakai apa? Pakai kuota ini. Tak coba pakai kuota HP. WiFi-nya sepertinya mana tadi dirimu, Pak? Sama, WiFi juga muter. Kuota internet, kuota HP juga. Oh, ini kenapa ya? Bentar, Pak. Ini kok bisa ya? Salalalala. Nah, bisa. Ayo, Pak, sudah saya undang. Sepertinya memang apa namanya? WiFi saya kurang ini nih, kurang bersahabat sepertinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, malam. On cam kan? Malam. Nah, ini masuk aman. Jadi kalau Aman. ngasihnya tuh jangan mawar lah. Kalau bos ternak sapi itu ngasihnya ya sapi harus, atau bapaknya sapi lah, Hmm. kira-kira seperti itu. Baru pulang dari Baik. kandang, sorry. Oh gitu. Berarti masih bau sapi ya? Apa bau kambing? Belum mandi sih sebenarnya, tapi buat AB channel apa sih yang enggak? Ya terus juga ngaruhnya apa di sono sama di sini? Oh iya ya, nggak ngaruh juga ya, nggak ada rasanya ya. Iya. Oh iya. Baik, sebelum melanjutkan, Pap, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Teman-teman AB Channel, malam ini kami undang Papap Aljun. Nah, Papap Aljun ini bagi masyarakat sepak bola Majalengka itu mungkin namanya belum asing. Tidak asing, sorry kok belum asing. Tidak asing lagi. Beliau ex-direktur Persima, Majalengka. Persima itu Persatuan Sepak Bola Majalengka. Beliau Ya. beliau mengundurkan diri kalau nggak salah 4 bulan apa 5 bulan yang lalu, saya lupa lagi. Yang jelas beritanya sudah naik di AB Channel. Nah kemudian setahu saya nih fokus di usaha sekarang ya. Tapi nanti kita coba kulik-kulik apakah dia membuat klub baru atau tidak ya, nanti digenitin lah nanti sama pertanyaan-pertanyaan AB Channel. Teman-teman, Papap Aljun nanti akan cerita bagaimana kemudian persepak bolaan di Majalengka, karena menurut beliau sepak bola adalah istri keduanya, kira-kira seperti itu. Nggak tahu istri ketiganya siapa, saya juga nggak ngerti. Baik, teman-teman, Papap silakan memperkenalkan diri dulu, Pap, monggo. Eh, Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku di AB channel, ini Kang AB ngundang saya untuk ngomongin tentang sepak bola di Majalengka kayaknya ya. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Perkenalkan, saya mantan direktur Persima. 3 bulan yang lalu mengundurkan diri untuk Persima lebih baik lagi. Tentunya banyak orang-orang yang lebih baik dari saya, dan saya merasa ini saatnya Masih dulu. 3 sampai 4 tahun membina sepak bola Majalengka di Persima, tentunya timnasnya Majalengka itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang semakin saya mencintai kabupaten ini, Kabupaten Majalengka dengan sepak bolanya. Begitu, Kang Abe. Oke, artinya Papap ini
setidaknya mengetahui lah perkembangan sepak bola di Majalengka. Setidaknya saat megang Persima kira-kira seperti itu, Pak. Namun sebelum melanjutkan, izinkan saya juga menginformasikan ke teman-teman besok saya undang Bung Indra Sudrajat, sarjana hukum. Beliau pemilik salah satu kantor hukum yang sekarang sedang menghadapi gugatan salah satu anggota DPRD di Majalengka. Besok akan seru besok nanti. Baik, Pak. eh, Ngomongin sepak bola, sebenarnya sepak bola di Majalengka itu sepengetahuan Papa setidaknya sampai sekarang itu progres perkembangannya seperti apa, Pak? Saya rasa untuk Majalengka sendiri dengan sumber daya manusia yang ada ya, sumber daya manusia Majalengka tentunya pemain-pemain di Majalengka itu sangat banyak sekali, sangat banyak dan ini aset yang terpenting buat kita warga Majalengka untuk membentuk sebuah tim atau prestasi sepak bola yang lebih baik. Karena kita punya banyak legenda-legenda, kita punya contoh-contoh legenda kita yang bermain di Persib, ada Mana Beton, terus sekarang Kang Jajang sendiri, Jajang Nurjaman, sekarang udah menduduki dirteknya Persib, itu luar biasa banget. Dan salah satu legendnya Persib, ini memacu anak-anak kita di Majalengka untuk menjadi pesepak bola profesional dan tentunya lebih baik. Ya, seperti itu, Kang. Kalau untuk Oke, tingkat lanjut, tingkat lanjut, lanjut. untuk tingkat kecenderungan untuk sepak bola itu Majalengka dengan dibangunnya warung jambu yang konon katanya, karena saya baru 2 kali nih bermain di warung jambu nih. Semenjak warung jambu dibangun, Direhab, animo sepak direhab. bola ya direhab, direvitalisasi, itu sangat luar biasa sekali animo sepak bola di daerah-daerah mulai dari kubu-kubu itu ingin punya tim sepak bola di daerah-daerah yang mulai dari legendnya yang 45 tahun pun ingin ngerasain bermain aroma atmosfernya warung jambu dan saya rasa saya melihat rame banget Oke, gitu Kang Abed. sebelum melanjutkan lagi, setahu saya Pap, Papap juga sebagai tergabung atau menjadi pengurus di Aska PSSI Kabupaten Majalengka. Ya betul betul. Saya salah satu bagian di Askab Majalengka mewakili Haji Asep Baik, Muslim. berarti Papap juga salah satu pengurus di PSSE, di Asosiasi Askap itu Asosiasi Kabupaten ya, Ya betul betul. PSSI Majalengka. Namun saya undang ke sini atas nama pribadi ya, ini atas nama pribadi, tidak membawa Oh ya. organisasi. Oke, selanjutnya Pak. Kalau kaitan dengan bibit-bibit sepak bola sendiri di Majalengka ini seperti apa sebenarnya? Sebagai penggiat bola, saya melihat sekarang sudah mulai ratusan sekolah sepak bola SSB di Hmm. Majalengka. Di daerah utara aja saya yang dekat-dekat daerah saya itu udah hampir sekitar 20 sampai 30 SSB yang hidup segan mati tak mau juga ada yang aktif itu hampir 30. Belum daerah atas ya. Daerah atas saya eh, mungkin sekitar daerah atas lebih banyak lagi. Dan masuk kotanya itu hampir kalau saya melihat sekitar 70 SSB. 70 SSB. Hmm, Sekolah sepak bola ya. Usia dini. kalau sepak bola. Usia dini. Berarti untuk kecenderungan untuk meningkatnya sepak bola di Majalengka itu sangat banyak sekali. Apalagi banyak liga ya, liga top skor, liga ini. Bahkan saya sendiri sekarang saya lagi mengembangkan tentang grassroots ya usia dini se-Jawa Barat untuk melakukan Majalengka United itu sedang melakukan persiapan untuk menggelar satu kompetisi liga usia dini di Jawa Barat. Doakan saja, mungkin 1 bulan ke depan Majalengka United akan menggelar itu se-Jawa Barat. Majalengka United.
Oh iya, ya saya perlu kasih tahu bahwa saya punya binaan tim namanya Puma Aljun, Mhm, termasuk Majalengka United itu adalah tim seniornya, tim mhm. seniornya. Itu sedang eh, akan melaksanakan kompetisi tingkat Jawa Barat, Road to Jawa Barat, sekaligus memperkenalkan tim baru saya. Oke, berarti desas-desus di luaran, di pecinta sepak bola Majalengka pada ini eksklusif kayaknya di AB Channel nih. Eksklusif di AB Channel terjawab. Jadi dulu itu sempat ketika Papap keluar, sorry Pap, bukan keluar, sorry mengundurkan diri dari Persima itu ada isu bahwa Papap Aljun tuh mau membuat klub baru namanya Majalengka United. Saya tipe orang yang punya apa namanya? Punya keyakinan bahwa gosip atau desas-desus adalah kebenaran yang tertunda. Gini, gini, Nah, gini, gini. jadi ini terjawab berarti benar gitu. Silakan Pop, silakan. Maksudnya gini, gini. Eh, Ketika saya menangani Persima itu saya sudah memegang satu SSB namanya Puma Aljun, Putra Majalengka Aljun, Ya. ya. Dan kami punya fasilitas tentunya. Fasilitas kami punya mes, kami punya lapangan desa, kami punya tempat fitness, dan Mhm. lain-lain lah, termasuk alat-alat sepak bola yang lengkap. Dan SSB-nya kami berjalan, cuma karena kita waktu itu saya aktif di Persima, jadi SSB itu digunakan oleh saya untuk membina calon-calon Persima untuk usia 13, 15, sampai 17. Nah, semenjak saya berhenti dari Persima, Puma Aljun itu kita aktifkan kembali karena Oke. saya sudah tidak berhak lagi memakai nama Persima karena saya bukan direktur. Anak-anak ini kan tetap harus ditampung. Tuh. Tampung dong. Dengan fasilitas yang ada, dengan segala macamnya. Akhirnya kita Puma Aljun akhirnya bangkit kembali untuk menutup nama yang sudah pergi dari kami, gitu kan. Termasuk untuk seniornya juga pun insya Allah tahun depan kami akan mengarungi liga karena kami sedang melakukan pendaftaran untuk tingkat seniornya di Asprop. Oke, baik. Begitu. Tahan di situ, Pak. Ini ada pertanyaan dari netizen Agus Moka. Persima aya keneh. Nah, boleh saya jawab ya. Persima masih ada. Peninggalnya Papap dari Persima, kemudian dikembalikan ke Pemkab Majalengka untuk Persima lebih baik. Setelah itu Pemkab Majalengka menunjuklah Kang Didin Rolani. Kang Didin Rolani itu beliau adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Amanat Nasional dan sekarang menjadi Direktur Persima, kira-kira seperti itu. Saya hafal zamannya Depong, oh gitu. Baik, Pak. Ya, Eh, berarti Majalengka United itu adalah anak-anak didik dari Puma Aljun yang sudah senior, dibuatlah Majalengka United. Kan kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Nah, betul, betul, betul. eh, Untuk mengapresiasi mereka juga harus punya oke. jenjang, Pak. Betul, betul, betul. Berarti si Majalengka United ini logonya logonya apa tuh? Wow, Logonya ya kita sih makasih. didaftar daftar di Asprop seperti ini, Mas. Oh, logonya seperti itu. Oke. Jersey-nya sendiri? Ya sama lah, seperti inilah. Nantilah, kejutan Nggak maksud aja. maksud gua gini, Pak. Kenapa gua tanya logo, gua tanya jersey, maksudnya ngerti kan? Ngerti? Gua pasti kirim ke lo. Anak pertama yang pasti nyari janjinya Persima. Bener nggak? Oke. Alhamdulillah udah kami pesankan mungkin minggu ini sudah datang. Kalau jaket sudah ada. Ya kita kan harus mengenalkan diri dong. Ya, betul. Eh harus kita dengan diadakannya kompetisi grassroots tingkat umur 10 sampai 12 tahun memperkenalkan dulu sebelum kita launching kita harus memperkenalkan diri dulu lah. Ya kan?
Mm-mm. Seperti itu. Ya, sayanglah sponsor-sponsor saya juga bingung. Sponsor-sponsor saya ya, tentunya karena saya mantan direktur Persima, saya punya sponsor baik dari Majalengka dan luar Majalengka, tentunya di perusahaan teman-teman saya, rekanan saya di Jakarta. Karena mengarungi liga itu kalau tanpa duit susah, Betul, susah, ya kan? betul. 3 tahun menjalani itu dari mulai saya degradasi di seri 2, Mm. kami harus menggelontorkan dana mati-matian untuk naik ke seri 1. Seri 1 waktu di Persima nih ya, cerita Persima. Terus kita harus bertahan dengan biaya yang harus juga banyak. Terus kita sampai yang tahun kemarin kami hampir lolos tingkat Apa? nasional dan sebelum ke 8 besar tingkat Jawa Barat ketika kami ini saya berharap Persima lebih baik, makanya saya memasrahkan diri saya bersama dengan Pak Asep Mulyana Muslim sebagai komisaris Persima, menyerahkan itu kepada pemerintah bahwa tim Persima itu milik daerah, milik masyarakat Majalengka, ya kan? Dan itu pun ya sudah saya serahkan gitu loh. Dan tinggal bagaimana perwakilan-perwakilan dari birokrasi kita, baik Pak Eman sebagai bupati, Pak Dena sebagai wakil bupati, berhak memilih siapa yang menjadi direktur utamanya untuk mengembangkan sepak bola Majalengka. Dan beliau-beliau sudah memilih sahabat saya, Pak Didin Rolani. Selamat Pak Didin, Didin Rolani. Selamat bertugas. Saya sebagai warga Majalengka tetap mendukung Persima. Dan luar biasa, pesan saya cuma satu, kuat-kuat di Persima, Pak Didin. Ya Baik, iyalah, baik. udah Oke, kebayang sama saya, tahan. karena saya selama 3 tahun, kebayang 3 tahun, ya. Saya hanya mengingatkan, ini bukan ranah politik ya. Bagaimanapun, pemerintah bukan tidak peduli. Sepeduli-pedulinya pemerintah, anggaran APBD itu tidak bisa digelontorkan untuk klub. Yang artinya lacinya direktur itu harus kuat. Paham? Pemerintah itu pengen mengembangkan klubnya Majalengka, itu pengen banget. Tapi anggarannya dari mana? Payung hukumnya dari mana? Gitu loh. Kalau seperti yang saya bilang, kalau kita tidak mencintai tim sebagai istri kedua, ya artinya bisa dibiayai, istri kedua juga biayai, biar adil. Begitu, paham sampai sini? Paham, paham. Betul kan? Iya. Saya bukan hanya dengan Kang Didin berkonsultasi, saya sempat berkonsultasi dengan Pak Iib Dewan, terus almarhum Pak Anas, terus dengan Pak Epran dari apa ya? Kalau nggak salah Dewan apa itu? Pan, PAN kalau pan. nggak salah, PAN apa PG? Mandapil 3. Mereka iya, mereka memberi masukan pada saya, Bang. Bilang saya sama Abang, Pap, gitu kan. Ini pemerintah itu harus tahu payung hukumnya. Abang sebagai direktur itu harus disahkan dulu oleh masyarakat Majalengka, bukan. Jadi makanya di situ saya belajar. Di situ saya belajar, saya serahkan dulu nih. Biarlah pemerintah mengakui bahwa ada tim sepak bola Majalengka yang perlu perhatian ya, bukan perlu dana. Kalau dana itu nggak mungkin lah dari pemerintah karena tidak ada payung hukumnya. Mau sisi apapun itu nggak bisa gitu loh. Tapi Nggak Pak, bisa sorry dipotong di situ. Artinya, secara regulasi itu pemerintah tidak bisa menggelontorkan langsung ke klub. Itu secara regulasi. Nah, namun begini, namun ketika kan gini, Pemkab itu kan mempunyai BUMD-nya tuh. Kalau BUMD yang menggelontorkan dana itu memungkinkan atau bisa secara regulasi bisa. mensponsori. Contoh Bank BJB itu BUMD dong, iya kan? Ya, 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 ya. BUMD
sponsori Persima. Kita semua dengan BUMD ya, dengan BJB ya kan punya ini mensponsori iyalah Oh bisa, iya, tapi betul, nominal betul. iya Bet- dong. betul Pak, saya ingat betul Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing bukan Bapak Tiri ya. Itu Ya. pernah ngomong gini, untuk bonus Persib yang menang itu tidak bisa dari APBD. Ya termasuk Kalaupun dia Persima. itu dari pribadi seperti itu kira-kira. Deddy Mulyadi itu cerita seperti itu. Iya. Kalau kita masyarakat awam ini kita belajar nih, kita jangan menyalahkan pemerintah ya, yang ada pemerintah di Majalengka ini. Itu tidak boleh menyalahkan mereka. Pemerintah tidak menggelontorkan anggaran. Itu nggak ada payung hukumnya. Kalau digelontorkan nanti kayak Persipal, Palu digelontorkan, kan? Dana CSR pun tanpa payung hukum yang jelas, akhirnya bermasalah hukum, semua pengurusnya kena. Nah ini saya rasa pemerintah Majalengka dengan pemerintahan yang moto langkung saya juga sangat bingung. Hati sih pengen membantu, tapi duitnya dari mana? Karena payung hukumnya nggak ada. Oke, baik Pak. Betul. Eh, ditahan di situ dulu. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Teman-teman perlu kami informasikan bahwa malam ini Nganda Online atau kalau di Indonesia kan itu ngobrol online AB Channel menghadirkan Papap Aljun, ex direktur Persima atau Persatuan Sepak Bola Majalengka. Jadi teman-teman boleh dibantu ketuk-ketuk layarnya, boleh dibantu share-share-nya. Barangkali yang mau bantu ngirim hadiah AB Channel nggak nolak buat nambah-nambah kuota. Baik, Pap, Pap langsung Pap. Jadi gini, eh saya paham apa yang dimaksud Papa bahwa ketika kemudian seseorang mengelola Persima itu harus kuat dari segi otak, otot, ongkos kira-kira seperti itu. Otak pasti strategi, Betul. otot pasti tenaga. Tenaga dalam artian bukan berarti tenaga harus kuat tenaganya. Nah, kalau segi ongkos ya finansial lah kira-kira seperti itu kalau bahasa vulgarnya saya ya. Nah, Nah, ya hitung sendiri. eh, terus gini, Pak. Ketika saya ingat betul, ketika saya wawancara Papa, kenapa kemudian mundur dari Persima? Papa selalu ngomong gini, demi kebaikan Persima, demi kebaikan Persima dan demi kebaikan Persima. Nah, sejauh mana optimisme Papa ketika Persima ini diserahkan ke Pemkab, Pak? Optimisnya begini, kalau saya ini hubungan dengan BUMD itu terbatas, terbatas dong. Hmm, Iya dong. Saya nggak kenal yang namanya direktur PB. Saya tidak kenal direktur BUMD. Bagaimana saya minta sponsor ke mereka kalau saya sendiri tidak mengenalnya? Betul nggak? ya. Dengan diserahkannya ke Pemda, saya berharap satu minimal ada yang namanya ya sekedar kata blends lah, kata blend misalnya atau memilih orang yang dekat. Contoh sekarang alhamdulillah dikelola oleh Pak Didi Rolani, saya rasa Rolani orang yang hebat, relasi banyak dong, baik Bang BJB, baik ini, dia lebih berkompeten. Kalau saya kan cuma tukang sapi. Bagaimana saya gaul sama bosnya BJB, bagaimana saya bergaul dengan BIJB, kan begitu. Kalau kalau Ya. orang seperti itu mungkin salah satu yang mendasari bahwa ke direktur sekarang dipilih eh, direktur yang sekarang adalah salah satu wakil rakyat, bukan wakil Ya. peternak seperti saya. Ya kan Baik. seperti ini tuh dong. Betul, betul. Artinya kenapa kemudian saya coba resum ya. Kenapa kemudian Papa optimis? Satu sisi karena ini dikembalikan ke Pemkab yang kemudian tentunya Pemkab punya punya jejaring tersendiri ditambah kemudian juga yang menjadi ketua Persima ini adalah Kang Didin Rolani yang notabene-nya beliau selain pengusaha, beliau juga anggota DPRD juga dan kemudian kalau tidak salah dia punya klub sepak bola Kadipaten atau apalah saya lupa namanya. Perseka, Nah, Perseka.
Secara kemudian jabatan dia sebagai legislator tentunya punya punya jaringan dan punya link lah. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Nah, dan saya Oke. rasa di tangan beliau Persima akan gampang banget dapatin sponsor dibanding saya, Oke. gitu kan. Baik, kita sapa dulu Pak. Kita sapa dulu teman-teman yang sudah Hei, berkomentar. Ada Pakta SMM Majalengka. Pakta Majalengka ini dia wartawan juga, kenal saya, sering komunikasi dengan saya. Intinya Pemkab kurang serius untuk menangani sepak bola Majalengka. Mari kita sama-sama benahi sepak bola Majalengka untuk sepak bola yang lebih baik lagi. Deblu menyala papapku gas ngadu domba wae pap. Oh, anjir. Agus Moka, apapun butuh dana, betul. Termasuk mau nikah lagi pasti butuh dana. Tukang domba pap, wah ini senior nih, SMMTP, fokus Majalengka United ya katanya. Ini Abah, apa nih? Abah, thank you Kemudian Abah, terlalu Deblu suka. lagi fokus Majalengka United pap. Terus, oke, tadi komentar-komentar sudah dibacakan pap. Eh, Hmm? Papap ini Puma Aljun memang sudah dari dulu dikelola sama Papap. Kemudian tim seniornya ini Majalengka United. Nah, kalau di Hmm? Bandung itu kan ada Persib, ada Bandung United, kan kira-kira seperti itu ya. Ada ya, ada Nah, Bandung di United. Majalengka juga kemungkinan besar saya tentu mendoakan agar kemudian Majalengka United itu besar hingga kemudian terjadi derby. Derbynya di penghujung pertandingan tentunya. Ya kan seru Pak, seru Pak. Oh, Derby seru. misalkan nih, derby final, ada derby final. Derby antara Persima sama Majalengka United tapi di pertandingan akhir gitu loh Pak, kan mantap. Ah, ya gini. Kita bahas bukan bahas itu aja. Kita Siap. bahas dulu perkembangan sepak bola Majalengka. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, ada Abah juga, ada Kang Disun, ada tadi Double itu teman-teman saya di HPDKI. Jadi saya salamkan dulu teman-teman HPDKI. Salah satu peternak domba, kebetulan saya penasehat HPDKI Majalengka di peternakan ya. Eh, Thank you Kang Deblu. Terus ini ada SMM TV. Wah, luar biasa. Kang Abah, Abah ya. Abah, thank you banget. Beliau yang selalu memberikan masukan juga kepada saya, thank you banget. Betul bahwa begini, kita suatu klub lokal itu ini salah kaprah ketika pemerintah itu masyarakat itu menyalahkan. Ada pertanyaan tidak peduli, betul kan? Tidak peduli tentang sepak bola Majalengka. Sebenarnya pemerintah peduli. Tapi ya seperti yang saya tadi bilang bahwa tidak ada payung hukumnya untuk klub untuk ngasih duit itu. Tapi boleh menggunakan dana APBD untuk kepentingan contoh pembangunan warung jambu. Gitu loh. Bukan untuk klub. Bukan untuk klub. Bukan untuk klub. Itu Permendagri nomor kalau nggak salah nomor 22 tahun 2011, tahun 2014 kemarin juga sempat dibahas sama Bung Erick Thohir ketika saya sare-sehan bola di Jakarta tahun 2024. Itu wacana untuk menggunakan APBD untuk pembangunan sepak bola, bukan untuk klub, bukan untuk Persima, bukan untuk Mandala, apalagi Majalengka United, itu enggak. Untuk kompetisinya pun boleh menggunakan APBD apabila contoh pemerintah menjalankan kompetisi antar sekolah menggunakan APBD berhak sesuai Kemendagri nomor 22. Kalau nggak salah itu boleh. Tapi kalau ngasih duit untuk klub itu enggak. Jadi teman-teman klub-klub sepak bola jangan berharap deh dari pemerintah itu ngasih duit ke kita kecuali ada dana hibah. Dan itu pun sekali seumur hidup loh. Contoh Persijap Jepara. Persijap Jepara itu dapat dana hibah 10 miliar. Nah, itu pun sekali seumur hidup dan tidak boleh untuk belanja pemain.
hanya untuk mengembangkan pembiayaan sepak bola klub itu. Jangan sekarang di Liga 4 kan harus belanja pemain. Bayang nggak? Liga 4 aja kalau pemain kita rata-rata 2 juta per bulan lah. Kali sebulan 30 pemain dengan pelatihnya udah 60 sampai 70 juta. Kita persiapan liga 3 bulan kita 200 jutaan lebih, belum makanya biaya transportasi, anggaran untuk satu liga itu ya sekitar, ini untuk bertahan ya, mau dengan pemain yang apa adanya, sekitar 400 juta. Apalagi kalau kita memakai Hmm. pemain lokal, ya kita akan stuck di situ-situ aja, tidak memakai. Sekarang kompetisi sudah sangat-sangat apa ya? Karena sangat-sangat wah pemain-pemain itu menjadi sumber penghasilan mereka, mereka profesional. Rata-rata mereka udah bergaji kalau UMR-nya Majalengka 2 juta per bulan, mereka minta 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Oke. Oke, Berarti yang terus gini Pak. Oke, artinya owner, jadi direktur harus punya duit oke, paham, gitu. paham. Jadi ketika ketika berkecimpung di dunia sepak bola, apalagi menjadi owner, menjadi pemilik klub, ya dompetnya harus tebel lah. Kira-kira seperti itu kan? Nah, kayak gini Pak. Iya. Kita balik lagi ke tema bahwa bagaimana kemudian sepak bola di Majalengka dulu, sekarang dan yang akan datang. Tema kita kan itu. Kalau dilihat, kalau dilihat dari infrastruktur, saya apresiasi kemudian Majalengka Warung Jambu itu sudah direnov. Itu setahu saya dianggarkan zamannya Pak Karna Sobahi, dianggarkan ya di akhir masa jabatannya, kemudian dieksekusi oleh Pak PJ Bupati, dieksekusinya gitu. Nah, sekarang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga Majalengka. Nah, dan itu lompatan di dunia sepak bola baru itu, setahu saya. Baru itu. Nah, itu dari perspektif saya, Pak. Nah, dari perspektifnya Pap sendiri, kita lari ke sepak bola Majalengka sekarang. Sebelum kita lari ke Majalengka yang akan datang. Nah, dari segi Oke, oke. infrastruktur Hmm. itu bagaimana, Pak? Saya melihat begini. Sepak bola itu bukan hanya tim ya, bukan hanya tim amatir atau profesional. Kita itu sebentar lagi akan menjalankan Porda, bukan olahraga daerah, Ya, betul. Porprov, ya dan lain-lain. Majalengka sekarang dari pihak Askam sudah menggelar seleksi untuk Porda. Alhamdulillah, Ya. yang arti eh, lapangan sudah bagus, bertandingnya anak-anak Majalengka untuk membawa Majalengka mendapat medali emas di tingkat ini karena sudah ada lapangan yang bagus ya sangat luar biasa. Saya salah satu, jujur aja, saya salah satu yang pernah diundang ketika pembangunan Warung Jambu itu Hmm. untuk menganalisis pembangunan stadion ini manfaatnya seperti apa, resikonya ketika memakai rumput sintetis atau memakai rumput kajiannya saya dengan asisten saya Bapak John itu saya mengkaji kalau rumput sintetis resikonya seperti ini, kalau rumput biasa anggarannya harus ada tiap tahunnya, kalau rumput sintetis juga harus ada anggarannya sekian 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 itu tahu saya. Tapi saya tidak ikut campur ya untuk penentuan lelang dan hasilnya itu urusan mereka. Sorry nih ya. Saya hanya mengkaji saja, bukan memberikan ya saya hanya memberikan masukan baik buruknya menggunakan sintetis atau rumput asli, ya kan? Seperti itu kan. Dan dengan Oke, adanya baik. warna dengan lampu yang terang benderang, sekarang terang benderang. Nah, karena saya bukan di Persima lagi, saya nggak tahu siapa yang eh, memberikan kajian lagi. Mungkin yang Persima yang sekarang yang memberi kajian dengan lampu penerangan yang bagus, tapi memang sesuai standar PSSI atau tidak, saya tidak tahu. Sekarang kan saya tidak di Persima lagi kan, jadi tidak diundang nih sama Oke, temen gitu. baik.
Pap ada komentar. Majalengka Koni buka programnya dong. Oh, mungkin maksudnya agar Koni Majalengka membuka program-programnya mungkin. Seperti itu mungkin maksudnya. Oke, baik Pak. Teman-teman sebelum saya lanjutkan ngobrol atau nganda online-nya bersama Papap Aljun, ex-direktur Persima, mohon juga dibantu ketuk-ketuk layarnya, dibantu juga share-share-nya agar kemudian masyarakat Majalengka khususnya mengetahui obrolan kita kaitan dengan sepak bola Majalengka. Tanda tanya itu maju atau mundur lah kira-kira seperti itu. Nah, Bab, lantas peran serta Askab ini kan memang Papap melekat juga sebagai Askab PSSI, tapi ini atas nama pribadi ya Pap ya. Kalau berkenan berkomentar karena setiap yang hadir menjadi narasumber kami itu berhak menolak untuk menjawab, berhak. Nah, terus gini Pap, barangkali berkenan menjawab. Nah, lantas peran serta Askab PSSI Majalengka itu bagaimana untuk kemajuan Majalengka? Saya rasa saya juga sebagai Esko PSSI Askabnya Majalengka memang ada kekurangan kami dari Askab ya. Maaf nih Kang Asep Mulyana, saya setahu saya ya kan eh, Makasih, Bang Agus. ya apa ya, dengan dana yang minim dari KONI kalau nggak salah tahun kemarin cuma 50 juta untuk pengembangan sepak bola di Askab. Kalau nggak salah ya, setahu saya kalau itu bisa tanyakan ke Pak Haji Itu Asep untuk sebagai itu setahu saya itu untuk Porda. bukan anggaran untuk pengelolaan Askab. Kalau Porda saya nggak Oh, tahu, Pak. Seingat Askab. saya nanti kemudian mudah-mudahan teman-teman Aska PSSI nonton mudah-mudahan. Seingat saya 50 juta itu untuk pengelolaan sepak bola di Porda, seingat saya. Tapi nanti nanti untuk pastinya saya konfirmasi ke Pak apa namanya Haji Pak Asep Asep nanti. Mulyana. Karena saya Ya, tidak di, saya tahu saya. saya tidak diikutkan rapat untuk itu dan Pak Ketua juga belum melaporkan ke saya bahwa dananya berapa itu, bukan melaporkan ya, biasanya mengadakan rapat kepada teman-teman di Askap bahwa ini ada dana Porda sekian ratus juta atau sekian puluh juta yang akan digunakan untuk Porda. Tentunya Porda juga perlu biaya loh, biaya latihan, bayar pelatih, 50 juta saya rasa no comment. Ya kalau sebesar itu untuk Porda. Dua tim ya, dua tim, tim cewek pertiwi dan laki-laki ya. Kalau saya Ya bilang kalau segitu mah ya ini versi saya yang nggak tahu sepak bola juga kayaknya gimana gitu. iya, ya itu sih no comment lah. Kalau dananya ada segitu ya butuh orang gila yang menangani Porda, minimal sangat mencintai olahraga untuk Majalengka. Ya, Oh berarti gini Pak, kalau seperti itu berarti sepak bolanya harus jadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai istri kelima. itu. Itu kalau istri saya ini ada istri saya bilang, "Mama, apa istri keduanya sepak bola." Ya udah, karena akur antara istri pertama sama istri kedua, ya istri saya yang memberi makan dia, makan itu. Nah, Oke. kebetulan juga mendukung. Punya beras minimal untuk makan-makan sih adalah gitu kan. Ya saya juga sangat bingung kalau misalnya memang eh, 50 juta. Aduh, kebayang sama saya. Kebayang sama saya. Oke, Kebayang. baik. Kayaknya kalau urusan urusan anggaran nanti mungkin ada agak-agak sensitif dikit lah. Kita skip dulu itu. Nah, kita ngobrolin ngobrolin bagaimana kan tadi ya cerita kita baru punya infrastruktur Warung Jambu untuk sepak bola. Nah, SSB sendiri seingat saya tadi ada kurang lebih 70 di Kabupaten Majalengka. 70 itu Pak, yang eksis itu berapa? Yang eksis berapa? Yang muntaber berapa? Yang hidup segan mati nggak mau berapa Pak? Saya melihatnya di kompetisi
Majalengka Premier League. Hmm. Iya, sekitar 30 saja. 30, 30, tiga aja. 30 SSB yang aktif kayak Amuja, ada Perseka termasuk punya Kang Didin, Oh iya, ada Perseka Kadipaten. Nah. Mandala, ada Puma Aljun, banyak lah. Itu yang sekarang berlaga di Majalengka Premier League, gitu kan? Begitu. Dan kebetulan sedang menjalani kompetisi tingkat daerah Majalengka Premier League, yang artinya mereka mempersiapkan diri untuk mewakili Majalengka untuk bermain di Suratin, gitu loh. Gitu. Ya, paling 30-an lah. Karena SSB juga pakai duit. Kali berangkat, pendaftaran, bayar wasit, belum berangkatnya jauh ke Raja Galuh kemana. Ya, tapi kalau SSB itu kan biasanya biayanya dari orang tua, tapi pemilik klub juga ya harus nyumbang, gitu. Kalau SSB itu kan sama seperti layaknya kursus toh, kurang lebihnya toh. Artinya si SSB punya kurikulum kalau bahasa bahasa karena kebetulan saya juga kan ada Yayasan Banu Adyuta Dakara yang konsennya memang di bahasa Inggris. Kita Ya, punya kurikulum sendiri. Terus kan apa namanya, orang tua siswa, kalau orang tua atlet mungkin ya kalau di SSB itu yang bayar toh, misalkan sekali pertemuan atau per bulan atau berapa, kan kurang lebih mungkin seperti itu. ya, kalau di SSB-nya kami ada seperti itu, misalnya sekali pertemuan 5.000, tapi kan tidak semua orang itu mampu. Kalau di Puma Aljun kan yang nggak punya sepatu, anak miskin ya dibeliin lah terpaksa. Nggak perlu membayar. Yang penting mau berlatih aja dulu. Masalah orang tuanya ini untuk nyumbang klub kamu 5.000 rupiah, 2.000 per rupiah, itu kan ada manajemen tersendiri. Tapi saya menyarankan untuk SSB Puma Aljun tidak dipungut. Ya, oke. Biarlah manajemen Aljun manajemen yang membayar pelatihnya. Baik, Sama Pak. fasilitas yang kami punya. Kalau Oke. saya tidak dimanfaatkan. Tadi cerita bahwa kondisi kondisi sepak bola Majalengka sekarang, kita agak bergeser ke kondisi sepak bola yang akan datang. Saya sudah sedikit punya kisi-kisi jawaban tadi ketika berbicara Persima dulu nih. Ketika berbicara Persima dengan jaringannya ketua Persima ini, tentunya Papa selaku ex direktur Persima juga meyakini Persima lompatannya akan jauh lebih panjang, lompatan jauh lebih tinggi karena dengan apa namanya, dengan jejaringnya Kang Didin, ada dana segar lah, darah segar yang mungkin kemudian masuk lah, kira-kira seperti itu. Ya Nah, harusnya, Pak, harusnya begitu. ini saya dengar-dengar ini, barangkali Papa mau jawab ya. Saya dengar-dengar ini naskah PSSI Majalengka itu pemilihan itu bulan 2 tahun depan. Itu betul nggak, Pak? Tahun depan, tapi bulannya ya nanti kepanitiaannya belum terbentuk sih sampai sekarang. Oh, tapi memang bulan depan ya, bulan depan. Tapi bulannya bulannya belum belum ditentukan karena kepanitiaannya belum ada, belum terbentuk. Sorry, belum terbentuk. Nah, Pak, pemilihan askam, ketua askam itu poternya siapa nih, Pak? Biar teman-teman Majalengka tuh tahu. Oh, ini yang sangat miris juga sih kalau ditanya Potter ini agak-agak. Kebetulan gini, saya cerita dulu Enggak, sedikit enggak, ya. regulasinya seperti apa sebenarnya? Regulasinya begini, Askab Majalengka itu punya 16 tim Potter, divisi utamanya Askab Majalengka. Ini yang sering ditanyakan kepada saya, menanyakan kepada saya, siapa sih yang hak memilih ketua, pengurus itu kan 16 tim itu, 16 tim Oke. itu. Secara Tim, administratif tim, dan secara ini ini tim ada senior atau tim gimana, Pak? senior dong, senior, senior, senior. Nah, bentar, saya tanya dulu. Yang disebut tim, yang punya hak suara itu kan tim.
Nah, Hmm? maksud saya agar kemudian mendapatkan hak suara itu ada syaratnya nggak Pak? Misalkan contoh nih contoh, harus sudah berkompetensi di mana gitu atau sudah timnya udah lama gitu. Secara regulasi sebenarnya seperti apa Pak? Ya, mohon maaf. Ini Pak Haji Asep, saya mohon maaf apabila saya salah jawab, tapi ini bisa nanti diperbaiki mungkin. Begini, contoh di Asprop. Di Asprop itu ada tim Liga, Liga 3, Liga 4, Liga 2, dan Liga 1. Itu terafiliasi dengan Asprop. Yang artinya, tim-tim termasuk Persima boleh memilih ketua Asprop. Betul nggak? Betul, Ada betul. kewajiban yang harus dijalankan. Ketika Asprop menjalankan kompetisi, wajib hukumnya tim anggota itu harus melaksanakan kompetisi itu termasuk Persima, Mandala, dan kelak nanti Majalengka United. Nah, itulah orang-orang yang berhak memilih ketua, siapa sebenarnya ketua yang akan datang gitu loh, kalau ada pemilihan ketua, termasuk Kongres PSSI dan lain-lain gitu loh. Kalau sama halnya di Majalengka punya 16 tim loh. Enggak, 16 tim itu boleh disebutin Pak. Saya kok nggak tahu. Saya yang setahu saya itu ya cuman Persima Mandala aja. Serius. Nah, Ada ini kan Jawa Indah, ada banyak, ada banyak, ada 16 tim yang memang jujur-jujuran nih Hampura Kang Asep ya. Eh, dan saya selaku wakil ketua Askab juga merasa bersalah bahwa kompetisi di Majalengka ini tidak berjalan untuk divisi utamanya ya. Ya kan ada Jawa Indah dan lain-lain gitu kan 16 tim itu. Tapi sebenarnya mereka yang eh, jeleknya kami, kemudian saya lah, termasuk saya juga termasuk jelek lah, bahwa 16 voter itu, 16 tim itu tidak berjalan secara administratif, sertifikasinya ada, tapi klubnya saya oke. nggak tahu. Zaman dulu tiap kecamatan ayah klub bola katanya. Itu ada yang komentar tuh Agus Muka. Iya, Oke. memang ada kalau nggak salah 16 tim saya sendiri jadi nggak hafal karena sering nggak ketemu dan hampir nggak ketemu. Cuma pengurusnya saya Ya, juga nggak hafal. Si A maksud dari saya pengurus gini. dari Jawa. Kalau Pak, saya di luar non-voter ya, hmm, ya, maksud saya saya gini. dianggap jadi pengurus askap di luar voter, gitu Oke, loh. Potter Potter itu kan Potter itu kan sepak bola. Potter itu kan pemberi atau orang atau lembaga yang mempunyai hak suara. Selain 16 selain 16 klub ini ada lagi nggak yang lainnya? Nggak ada, nggak boleh. Di Dari luar 16 anggota askap nggak boleh. berarti 16 itu ya yang berhak memilih, yang berhak menentukan kan gitu kira-kira. Nah, Betul, betul. kenapa kemudian saya tanya itu? Ya tadi, jujur, jujur Pak. Hmm. Tadi saya sebutin bahwa saya yang kenalnya cuma dua, Mandala, Persima sudah. Yang lainnya saya nggak kenal. Makanya Kalau Mandala ini, sama Persima asprop, bukan oke. askap. Ini kan eranya era terbuka gitu loh. Era ayo dong gitu loh. Ayo dong, 16 itu siapa aja. Karena kan tujuannya. Tahun depan klub-klub yang anggota voter itu bisa berlaga. Kan ada mm, Majalengka Premier League, Majalengka MPL, usia dewasanya. Barangkali barangkali nanti bisa lah, nanti AB Channel bersurat ke ASKA PSSI untuk live eksklusif pemilihan ketua ASKA PSSI Majalengka gitu. Kayaknya harus seperti itu kayaknya. Ya saya sendiri, karena saya bukan non-voter, saya diangkat jadi Esko PSSI Aska Majalengka atas penunjukan Haji Asep ya, bukan voter. Itu bisa. Tapi kalau untuk memilih Haji Asep, saya tidak memilih, karena saya bukan voter. Mm-mm. Saya bukan salah satu voter, bukan, karena saya tidak punya klub Aska Majalengka. Jadi saya tidak memilih. Yang sementara ini, kalau kemudian Majalengka United sudah eksis kan punya hak suara, Pak. Enggak, suaranya di Asprop. Kabupaten dong, bukan di Askap lagi. Kelasnya beda dong. Mandala itu tidak berhak memilih Askap, memilihnya Asprop. Persima tidak berhak memilih eh, ketua Askap, tapi berhak memilih ketua Asprop Nah, 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 provinsi. nah, nah itu juga.
Oke, malah saya agak bingung. Yang 16 ini yang 16 ini siapa akhirnya? Kalau kalau tadi Mandala, Persima ke Ya Asprop. kan saya contoh ada Jawa Indah, terus ada saya sama awalnya cuma Jawa Indah itu karena Jawa Indah Enggak. dekat Oke, sama oke. dia. Oke, dia berkompetisinya di mana, Pak? Nggak ada karena Askap tidak menyelenggarakan itu. Tanyakan sendiri sama ketua Askap kenapa tidak jalan. Oke, oke lah. Intinya Ah, ada 16. Intinya ada ada 16 kemudian Askap. mempunyai hak suara gitu ya. Mempunyai hak suara. Oke, oke, oke. Baik, Pak. Mustika katanya tuh ada Mustika juga katanya. Ini saya mah jujur Nah, baru Mustika, ya. betul. Kang Yosef benar, Mustika, Jawa Indah. Saya sendiri sebagai Esko Tidak. PSSI Kalau nggak tidak, tahu. kalau tidak saya pernah Tidak, dengar kalau tidak. betul. Jawa Indah, betul. Hmm, Nah, tidarnya, itu bukan tidar hotel. Saya tahunya tidar oh, hotel. nggak tahu direkturnya siapa pun saya nggak kenal. Tapi berhak loh memilih ketua Askap. Jawa Indah itu direkturnya kalau nggak salah Kapten Suharti. Oh, terus Sap Maja, betul. Sap Maja. Itu kalau nggak salah siapa saya juga nggak tahu. Karena ketika pemilihan ketua Baik. PSSI juga saya kan nggak ikut jadi voter, ya Oke, kan? oke, oke. Iya, 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 ya, menarik, menarik. Dan setahu saya kemarin Pak Asep itu sudah 2 kali ya, 2 kali masa jabatan. Berarti beliau beliau tidak bisa mencalonkan lagi atau dicalonkan lagi dong? Ya kalau secara statuta nggak bisa. Iya, secara statuta. Dari Ya tahun artinya jelas aturannya jelas gitu loh. Nggak bisa ya nanti siapa kita lihat. Ini bulan bulan 5 masih lama lah, masih lama. Tapi ya ya biasanya masih lama juga calonnya sudah mulai udah hangat-hangat naik itu udah calon-calon ketua Askap itu udah harus bermunculan. Saya beberapa ada yang mendatangi saya, izin Pak, saya pengen Oke. jadi ketua Askap, ada. Mungkin juga regenerasi dari Pak Asep juga Pak, mungkin ada. Hmm, iya, kalau gimana? gitu begini Pak, nanti nanti kalau kalau ada yang memang, oh Pak, gua mau nyalon nih jadi ketua Askap, datang dulu ke Nganda Online-nya AB Channel, kita korek visi misinya sama programnya Askap. Nah, ya harusnya begitu. Dan tentunya harus mendapat dukungan salah satu salah satu voter. Iya, suratnya kan harus ada. Contoh misalnya Iya, iya. Mustika akan mencalonkan AB Channel sebagai ketua Askab, yaitu mereka lah, ya ibaratnya partai politiknya. Tapi saya sendiri no comment bahwa klub itu memang punya klub atau klubnya ada enggak saya tidak tahu, gitu loh. Tapi secara administratif mereka punya hak, gitu kan. Nah ini yang sangat disayangkan, sangat disayangkan sekali. Kayaknya penggiat-penggiat sepak bola harus mulai memperbaiki ini, Kang Abe. Ketika nanti ada pengurusan baru, itu benar-benar dibentuk oleh orang-orang yang notabene penggiat sepak bola timnya ada gitu loh. Gitu loh. Bukan hanya timnya yang hanya ada di si administrasinya, tetapi klubnya juga tidak berjalan. Kalau se-Asprop kan ada kompetisinya. Saya sih berharap ya harus ada kompetisinya. Tapi sampai sekarang ini ya Ya saya bingung iyalah, juga. harus ada kompetisinya. Tapi kan Tarkam juga termasuk kompetisi, Pak. Oh, tapi kan bukan. Tarkam beda dong. Tarkam, Tarkam. Anggota Hmm. Askam, anggota Askam. Saya juga punya Tarkam. Aljuna FC. Hmm. Saya bermain di mana-mana di Tarkam. Untuk fasilitasi saya pemain-pemain Persima harus mendapatkan pendapatan. Bermainlah di Tarkam. Gitu kan. Jadi yang 16 tim ini yang akan memilih eh, ketua nantinya jadi porter. Sebenarnya ada yang namanya Majalengka Premier MPL, tapi tidak dihuni oleh tim porter yang saya bingungkan. Kok Majalengka Premier Rep Askap, tapi bukan dilakukan oleh ya ini si ketua saya juga nggak tahu ya. Nanti silakan konfirmasi sendiri sama Pak Ketua.
Kenapa yang main itu bukan tim Potter, malah tim-tim Ya Tarkam? terus, oke. Ini Ya, buruknya di situ aja. Buruknya di situ. Tapi kalau secara pengurusan apa, ya memang kesalahan kami lah, pengurus ya. Karena saya juga salah satu esko, kami juga merasa bersalah banget bahwa divisi satu Majalengka itu tidak berjalan. Begitu kan. Jadi ya, oke. misalnya gini, ibaratnya ada partai politiknya, Mm-mm. partai politik yang secara administratif aja untuk tim sepak bolanya tidak ada. Jadi ketika rapat, Potter, direkturnya datang, terus kami menanyakan, tidak berhak menanyakan, mereka juga akan menanyakan kapan kompetisi digelar. Nah, Askam sendiri belum menggelar itu. Sedangkan ada Majalengka Premier League gelaran Askam. Tapi yang penghuninya bukan 16 tim itu. Ini yang sangat saya sayangkan. Mungkin karena Hmm. saya dulu terlalu apa ya, saya sempat karena saya terlalu sibuk di Persima, jadi tidak memperhatikan itu. Itu kan. Nah, oke. Eh, terus kemudian sepengetahuan Papap sendiri, nggak perlu sebut nama. Yang sudah mulai tebar pesona untuk nyalonin jadi askap PSSI Majalengka tuh ada berapa, Pak? Ya kemarin saya juga ditelepon sama wartawan senior, Bang Aras. Kalau menonton Bang Aras dari Tribun, saya sempat ditelepon sama beliau, menanyakan Mm-mm. hal yang sama kayak Abe. Ya saya jawab sama juga dan menanyakan, ini loh ada salah satu calon. Saya bilang ya monggo-monggo aja, gitu kan. Itu haknya kok, hak warga negara. Yang penting aturannya dijalankan. Izin Pak, kira-kira gimana? Saya selalu jawab, ya monggo. Terus saya bukan voter. Saya bukan voter. Saya nggak punya tim. Saya nggak punya tim Askam. Dan saya tidak berhak. Kalau hanya silaturahmi, ya ada beberapa, ada satu dua orang yang silaturahmi ke kami. Ya saya nggak usah sebut nama lah. Pak, kalau saya jadi ini gimana ya Pak? Ini gimana ya Pak? Ya, saya oke-oke aja tuh, saya tidak memilih kok. Ya, dukungan dari Papa lah, mudah-mudahan dengan dekat dengan orang bola, saya bisa mengembangkan sepak bola Majalengka. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada beberapa yang datang. Bang Ara sempat Jadi telepon, Bang, kalau sudah si ada A, beberapa yang artinya lebih daripada satu ya yang sudah mulai ancang-ancang mau nyalonin untuk di askap PSSI Majalengka. Tapi tetap Pak, balik lagi ke tadi, ketika teman-teman ada yang mau nyalonin, bolehlah coba ngobrol dulu di nganda online-nya AB Channel gitu loh. Jadi kita takar takar apa namanya visi misinya, program kerjanya gitu loh. ya sebentar, ini ada Kang Didi Rosadi ini, Kang Didi Rosadi, OTW jadi ketua Bariseri. Didi, ini Barama, teman-teman Barama, saya salamin dulu ya. Ya, Itu sejauh itu apa? Kang Didi Barama itu saya WhatsApp nggak pernah ngebalas padahal saya mau undang di nganda online. Oh, Nah, benar, itu itu harusnya waduh. naik itu, diundang untuk naik itu. Diundang untuk naik itu. Terpisah. Kalau nganda online tuh konsepnya one by one antara host sama narasumber. Saya nanti lagi menggagas nganda masal, Pak. Nganda masal itu lebih daripada satu orang. Itu lagi digagas nganda masal. Oke, Kang gas Didi maju The Mantri. The Mantri ini kalau nggak salah ini di apa namanya? Klinik yang di mana? Alhuda, salah satu sponsor Persima dulu. Oh iya, Tapi sekarang Alhuda. Majalengka United ini. Betul. Thank you Betul Kang Alhuda. Menteri. Thank you Iya. supportnya untuk Majalengka United. Ah, Ya, betul. Betul. Nanti juga jadi sponsornya Live AB Channel lah sekali-kali. ya mau dibantu Kang Mandri itu apabila Kang Abe sakit tolong diimbus di sana ya di klinik kita gratis. Ya. Oke, jadi saya jawab dulu ini ada ini teman-teman Barama sejauh apapun Papa Persima salah satu jiwa Papa.
Papa berharap teman-teman Barama selalu mendukung Persima. Darah Papa pernah mengalir di sana. Sedih juga jadinya. Ah, anak-anakku di supporter karena yang menguatkan saya di Persima ya ini salah satunya adalah supporter atau supporternya Persima yang namanya Barama ini. Itu yang selalu menguatkan Papa untuk bertahan di Persima dulu ketika Papa lagi goyang apa itu Barama, dan saya berharap teman-teman Barama juga jangan tinggalkan Persima. Apalagi kalau sampai degradasi, orang pertama yang akan nangis Barama. Papa selalu dukung kalian. Terlepas ada Majalengka United pun, saya sangat santu sama Barama. Sangat berterima kasih banget bahwa tanpa kalian Papa tidak bisa sekuat itu selama 4 tahun, 3 tahun, 3 sampai 4 tahun menjalani Persima. Kalian selalu yang mendukung Papa. Papa kangen sama kalian. Teman-teman Oke, Barama, baik. dan terus tetap ya dukung Persima ya. Ya. Nah, untuk Degradasi itu, nih. Kang Didi itu nggak beberapa kali sih sebenarnya. Saya telepon, saya WhatsApp, nggak respon. Padahal Kang Didi mau tak undang untuk di Nganda Online kita ngobrolin Barama, ngobrolin Persima, ngobrolin sepak bola Majalengka tadinya. Baik Pak. Terus tadi ya kita sih tentunya berharap dan berdoa agar kemudian siapapun kelak di tahun 2026 yang menjadi ketua ASKAP PSSI akan membawa persepak bolaan di Majalengka jauh lebih baik lagi. Kan slogannya Majalengka Langkung Sae. Jadi mudah-mudahan sepak bola juga langsung halus. Kan kira-kira seperti itu. Juga memutus hoak juga nih Hmm. bahwa ada beberapa teman yang bilang giliran Papa maju jadi ketua ASKAP, waduh hampura teman-teman tadi penggiat bola, enggak sama sekali tidak mau, karena Papa nggak bisa pakai celana panjang. Jadi tidak Papa bukan bisa memimpin organisasi, tidak bisa, bukan saya terima kasih atas dukungannya ya. Tapi Kang Didi tadi gaspap jadi ketua apa ASKAP, enggak. Papa belum sanggup untuk itu. Apalagi kalau ketemu sama Pak Bupati harus pakai celana panjang, ketemu sama Koni pakai celana panjang, Papa mah nggak bisa pakai celana panjang, hampura. Jadi lebih baik jadi Berarti enakan jadi wartawan ya. Kalau jadi wartawan itu pakai sendal masuk wawancara rambut gondrong kayak gini ya bebas-bebas aja. ya kalau jadi birokrasi itu ya bingung ya, ya nggak. Apalagi ketemu dengan orang-orang penting, ketemu anggota DPR, ketemu ketua KONI, ketua Dispora, Kemenpora. Waduh, ya ampun. Ampun, Papa mah nggak bisa pakai celana panjang. Ya, Oke, ribet. Pak. Eh, Hmm. kita agak ngelebar nih. Persib menang, Pak. Persib kan menang nih. Iya, Persib kan menang. Terus kemudian inti pestanya kan belum, baru di beberapa daerah aja lah ngerayain riak-riak kecil untuk pesta-pesta awal. Nah, sepengetahuan Papa Majalengka mau adain pesta nggak tuh Pak? Ini bikin Majalengka dan Didi. Ya, tahu masih ada nggak tuh di bawah? Tapi kalau Peking Utara sih, Peking Utara kemarin sudah kontak ke saya, dia mau ngadain ulang tahun di bulan Juli katanya. Nih Peking Utara baru ada kontak kemarin ke saya. Mau ngadain acara ulang tahun, Dan kemudian juga gimana Pak? rata-rata itu barang itu anggota Piting. Ya, thank you Kang. Terima kasih atas perjuangan selama. selama ini mengabarkan materi sehat-sehat Pak Aljun katanya tuh Pak. Yes. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Anak-anakku di Barama, adik-adikku di Barama, doakan aja selalu sehat. Pesan Papa cuma satu sama kalian, tetap dukung tim kebanggaan kita Persima, siapapun walaupun Papa nggak ada di sana, kalian tetap harus dukung. Karena nanti kalau sampai prestasi Persima jeblok, orang pertama yang akan nangis Papa blok. Yang sudah berjuang angkat ke seri 1 ya. Ya.
ya. Kang Didi, teman-teman Barama Baik, ya. Terus dukungan. Kang Kang Hmm. Kang Didi itu saya mau undang tuh ke Nganda Online AB Channel, kapan siapnya? Kalau ada waktu boleh dijawab WhatsApp saya. Pap, terakhir karena saya yakin Papap juga katanya baru pulang dari kandang mau istirahat. Papap terakhir silahkan Ya, pesannya buat pecinta sepak bola di Majalengka, Pap. eh, jadi teman-teman saya akan membahas satu, setahu saya kalau salah mohon maaf. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, senior-seniorku dimanapun berada, Persima sepak bola Majalengka adalah tim kebanggaan Majalengka, kebanggaan warga Majalengka. Bapak mundur untuk Persima lebih baik dan pemimpin kita sudah memilih yang terbaik. Pemimpin kalian sudah memilih yang terbaik, Bapak Didin Rolani ya. Bang Didin Rolani, saya rasa Persima akan lebih baik lagi. Teman-teman adik-adikku Barama tetap dukung Persima bagaimanapun. Karena pernah di Persima, apa pernah mengalir di sana. Berikan yang terbaik untuk Majalengka. Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan oleh kami itu akan turun lagi. Mungkin orang pertama yang akan nangis kalau sampai degradasi, itulah adalah saya. Terus buat masyarakat Majalengka dan pengurus harus tahu, pemerintah tidak akan pernah memberikan apapun anggaran karena tidak ada payung hukumnya. Tapi mungkin pemerintah akan memfasilitasi, membantu mendapatkan dana. Bukan dari APBD. Jadi kalau berpikirannya mengurus tim daerah itu mendapatkan APBD, itu bodoh. Sangat bodoh. Atau mendapatkan profit dari tim daerah, itu sangat bodoh. Mendapatkan proyek dari tim daerah, itu bodoh. Tidak akan. Jadi belajar profesional mulai sekarang. Kenapa saya menyerahkan itu semua kepada pemerintah? Supaya profesional-profesional di bidang sepak bola itu muncul. Tahu menjadi jadi salah ketika enak ya ada sempat ketika saya menjadi direktur Persib enak ya dapat direktur Persib pasti dapat proyeknya banyak nih dari daerah. Saya belum pernah 0%. Gak ada tuh. Ya terus dapat bantuan dari pemerintah. Pemerintah itu mengeluarkan itu pakai standar operasional. Landasan hukumnya di mana? Nggak ada. Jadi kita sebagai direktur, ya saku kita harus tebal. Ya, kalau misalnya mau berprestasi, itu berbanding lurus dengan yang namanya duit. Duitnya sedikit ya dapat pemainnya yang ecek-ecek lah. Kan begitu. Termasuk untuk perkembangan sepak bola Porda, dengan angka yang tadi disebutkan Abu Bakar, wartawan lebih pintar, lebih tahu ada angka 50 juta itu. Saya sampai saya orang askap malah nggak tahu. Bingung saya juga. Kalau angka 50 juta menurut penggiat seperti saya menghidupi 30 orang bermain. Belum BK-nya. Biayanya berapa? Makannya. Gaji pelatih, minumnya. Dibagi 2 tim berarti cuma 25 juta. Jersey-nya. Jersey-nya aja kalau 2 aja udah 15 juta itu yang termurah. Sisa 10 juta. Nah, Baik. Ada lagi, Pap? Silakan. Barangkali ada lagi. ya satu hal seperti motor kita yang sekarang kemarin itu sisi berjuang, sekarang tinggal melanjutkan perjuangan ini, kedepannya mudah-mudahan lebih baik di tangan yang lebih mumpuni, baik itu modalnya, baik itu sepak bola Persima Mandala, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Termasuk doakan teman-teman. Kenapa saya membentuk Majalengka United itu karena satu, bukan saya dendam, melepas itu bukan dendam, tidak.
Tapi saya juga punya manajemen, namanya Aljun Aljun Manajemen yang punya manajemen kepemilikan pemain-pemain dari Jawa, luar Jawa. Jadi kalau saya tidak punya klub, anak-anak saya bermain di mana? Saya punya pemain, ada Yohanes, ada si A, si B, dan C. Dari Manado saya punya, dari ada Akmal. Mereka kan harus difasilitasi untuk bermain. Karena masuk ke jajaran Aljun Manajemen. Ya kan? Nah ini yang saya membuat, apalagi kami punya fasilitas mes, fasilitas fitness, lapang sepak bola, ruangan yang untuk berlatih. Ya manfaatkanlah. Jadi bukan untuk menyaingi Persima, tidak, tidak. Kami akan berlaga di tahun depan. Tahun ini kami akan melihat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik untuk sepak bola Majalengka lebih maju dan tentunya lambung saya. Itu dari Mandala, Persima, dan Majalengka United. Oke, Begitu Kang. baik. Cukup, Pak? Ada lagi apa ya? Enggak Oke. sih, tapi yang kalau misalnya tadi pemilihan ya Kang, kayaknya perlu Kang Abe perlu klarifikasi sama Kang Haji Asep. Oh siap. Nanti saya undang nanti karena ini juga gini Pak. Ini juga sebenarnya keresahan saya. Kenapa saya bilang keresahan? Saya akhirnya gagal menghadirkan tamu bukan karena tamu itu nggak mau, bukan. Narasumber saya itu nggak punya akun TikTok. Nah, kalau akun Itu TikTok sih sebenarnya ada salah satu dinas yang tidak bisa hadir karena nggak ngerti TikTok. Saya nggak sebutin dinasnya ya, ngerti TikTok. Dan terus pernah ada dua narasumber kami dari penggiat disabilitas, satu sama dari BKPI, penanggulangan AIDS di Majalengka. Mereka hadir cuman nggak bisa on cam. Nah, ini macam-macam lah. Ya pelan-pelan karena memang anggap belum konsen di medsos mungkin. Padahal konon katanya kuasai media sosial maka setengah dari peperangan sudah kita menangkan, kan kira-kira seperti itu. Baik Pak, kalau dirasa cukup, iya. teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton acara Nganda Online-nya AB Channel. Kami informasikan besok AB Channel akan menghadirkan Bang Indra Sudrajat Sarjana Hukum. Beliau adalah lawyernya PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Kita akan ngobrol sama Bang Indra Sudrajat kaitan dengan persoalan-persoalan hukum di Majalengka dan juga mungkin sedikit genit-genit nanyain persoalan yang sekarang sedang berlangsung sidangnya di Pengadilan Negeri Agama. Demikian teman-teman. Wahyu Edwa, ini Bang Wahyu kemana aja nih? Ini komandan kita ini. Giliran Itu mau udahan nongol. kaptennya itu. Iya. Baik teman-teman, terima kasih Papap. Terima kasih sudah hadir di Nganda Online-nya AB Channel. Teman-teman terima kasih dan kawan-kawan semuanya selamat beristirahat, selamat bermimpi indah dan jangan lupa bahagia. Demikian Nganda Online malam kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.